اقتفى أثره وسار على منهجه وسنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sejenak merenungkan sesuatu yang pasti akan kita hadapi, sesuatu yang pasti akan datang kepada kita, sesuatu yang mana dari sesuatu gerbang menuju kehidupan dunia, kemudian kehidupan akhirat, dan itu adalah kematian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kamu tadinya mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan lagi, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Imam Mukaththir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal manusia tadinya mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dia ada di muka bumi ini. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dikembalikan atau dibangkitkan kembali setelah kematian tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum ajal menjemput kita. Pastinya dan tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Akan tetapi mungkin beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Adapun persiapan yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu ialah beramal dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, atau yang mempunyai amalan terbaik, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan seperti apakah amalan yang baik itu? Adapun salah satu indikatornya yang menyatakan bahwasanya amal perbuatan itu adalah baik, apabila amalan tersebut, pekerjaan tersebut bila dilakukan dengan istiqomah, maka amalan itu bisa dikatakan suatu amalan yang sangat baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa inna khairal amal adwamu wa in qall. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan atau amal adalah yang rutin, yang berkelanjutan, yang terus menerus, meskipun amal perbuatan yang dilakukan itu sedikit. Dan beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa amalan tersebut yang kita lakukan bisa dikatakan dengan amalan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan dengan semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dan di dalam tiap amal itu yang kita lakukan, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang terakhir kita lakukan di muka bumi ini.
Ini adalah salah satu persiapan yang harus kita siapkan, yaitu beramal dengan sebaik mungkin. Kemudian menyiapkan amal yang mana amal itu memiliki pahala terus menerus atau pahala jariyah. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang mana kelak bisa mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Idza matal insanu wa inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmun yantafa'u bihi, aw waladin salihun yad'u lahu." Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan inilah amalan yang terus menerus, pahalanya mengalir tanpa batas. Kemudian berdoa agar diberikan husnul khatimah. Ini yang perlu kita siapkan. Dan apakah yang dimaksud dengan husnul khatimah itu? Ada di antara tanda utama seseorang mendapatkan husnul khatimah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir penghujung hidupnya atau di akhir penghujung hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Adapun indikator lainnya dari seseorang yang mendapatkan husnul khatimah, yaitu apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan yang baik atau amalan-amalan yang baik di penghujung hidupnya, maka inilah salah satu menjelaskan bahwasanya dia mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya atau membuat seseorang itu bisa beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan berikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Selain berusaha dengan segenap amal kita untuk mendapatkan husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Adapun salah satu doa untuk meminta agar kita mendapatkan husnul khatimah yang mana disampaikan atau diajarkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf mengatakan, "Fatiras samawati wal ard anta waliyyu fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim ataupun mukmin, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani, dan ini merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau dan perhiasan.
Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga-bangga di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kama tadiqaiti a'jabal kuffari nabatu, sebagaimana atau seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petaninya. Tsumma yahiju fatara musfara tsumma yakunu hutama, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhir nanti ada azab Allah yang keras dan juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidaklah lain hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang berlalu. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas. Allah mengatakan, "Waftaqi fima ataqallahu darul akhirah," dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa bagian dari duniamu. Bersenang-senanglah dengan duniamu dengan sesuatu yang Allah halalkan, dengan sesuatu yang Allah mubahkan. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan inilah kehidupan dunia. Maka dari itu kita sebaiknya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tidak mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengamalkan sesuatu yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya atas kami, maka amalan itu otomatis tertolak. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita, menjawab kita, dan juga kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal soleh dengan sebaik mungkin di kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita supaya kita mendapatkan husnul khotimah di akhir hidup kita, dan juga berkesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu wa sallimu rahimakumullah ala man amarakumullah bis salati wassalamu alaihi haitsu qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal islam muslimin, Allahumma 'izzal islam muslimin, Allahumma ansur ikhwana mustada'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadha baladan aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira bilalal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawa'atadilu waqimu sufufakum wasudul khalal. Luruskan, rapatkan shaf, isi celah-celah yang kosong. Allahu Akbar. Subhanallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrasna alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من
السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.